selama saya bekerja, pengalaman selama saya bergaul, baik itu dengan lingkungan saya di rumah maupun juga lingkungan tempat bekerja. Syukur sampai kepada Tuhan telah memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan, di mana sekarang sudah lebih dari 100 juta orang terinfeksi COVID dan jutaan orang sudah meninggal dunia. Karakteristiknya secara genetic personality maupun dari leadership mentality itu adalah bagian daripada sudah dari hasil riset kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya yang beserta yang hadir baik di luring maupun di daring. Alhamdulillah hari ini kita punya kesempatan luar biasa. Pada sesi pertama ini akan ada pembicara yang betul-betul membuktikan bagaimana pembangunan yang dilakukan itu melalui karakter Yogi sebagai seorang profesional dapat menempuh karir yang pada untuk seorang profesional di permintaan Indonesia, di PT Sentral Pasifik Indonesia. Kita akan membacakan sedikit beliau adalah Bapak Hasid Eknur. Bapak Hasid Eknur adalah Vice President External Affairs PT Sentral Pasifik Indonesia. Kemudian juga sebagai dosen di Universitas Trisakti, yaitu Fakultas Lecturer atau sebagai dosen luar biasa kita kenal di Universitas Trisakti. Beliau pendidikannya itu adalah dari Universitas Trisakti untuk S1-nya, kemudian S2-nya Master Degree of Business Administration di Universitas Pajajaran Bandung. Selain itu ada Sentral Leadership Forum Training, kemudian ada Leadership Management dan Human Program di Sentral Corporation. Baik, luar biasa ini dalam workshop dan seminar dengan judul Bangun Karaktermu, Mari Sukses dalam Karir. Kami persilakan kepada Bapak Hasid Eknur dalam 1 jam ke depan berinteraksi menjadi seorang yang memberikan ilmu kepada kita semua yang hadir di luring dan daring. Kepada Bapak Hasid Eknur kami persilakan. Baik Bu Alfi, terima kasih. Assalamualaikum, kata pembuka dirangkai dengan bijaknya bahasa. Ucapan kita semangat buat kita agar mendapat berkah yang maha kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Bapak Profesor Zulkarnain yang mewakili Rektor Unri, beserta jajaran pimpinan dan staf Universitas Riau, Ibu Dr. Alfi, Ketua P2K2, sahabat dan sekaligus juga pernah menjadi teman belajar saya ketika sama-sama mengambil S2 di Universitas Pajajaran, Bapak Supriyono, sahabat lama yang mewakili SKK Migas Sumbagut, teman-teman CPI Management, Bapak Sukamto, GM Corporate Affairs Asset, dan teman-teman CPI lainnya, yang terhormat pemateri lainnya, Bapak Dr. Gamal Albin Said, tokoh muda yang selalu saya kagumi karena terobosan-terobosannya dalam salah satu program menuju masyarakat sehat, bermula dari Malang, sekarang sudah mendunia. Selamat pagi Pak Dr. Gamal dan Dr. Agung, seorang ahli ginekolog yang akan berbicara mengenai karakter, ini bawaan lahir atau bukan dan sebagainya. Terima kasih, nanti saya akan bisa menyapa lebih lanjut. Dan tentunya yang kita cintai atau kita sama-sama hormati juga adalah para hadirin yang hadir baik secara daring maupun yang hadir di Hotel Pangeran, serta mahasiswa dan peserta seminar lokakarya lainnya. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema seminar pada pagi hari ini. Saya akan mencoba berbagi sedikit apa yang saya ketahui berdasarkan pengalaman selama saya bekerja, pengalaman selama saya bergaul, baik itu dengan lingkungan saya di rumah, maupun juga lingkungan tempat bekerja, maupun juga lingkungan tempat kalau saya sedang mengajar.
Dan semoga apa yang akan saya sampaikan akan membawa manfaat buat kita semua. Dan judulnya ini bangun karaktermu, raih sukses dalam karir. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sesuai dengan judul yang ditampilkan. Sudah kita dengarkan tadi atau disampaikan oleh Pak Supriyono, karakter adalah cerminan akhlak, perilaku dan sikap dari manusia. Baik akhlak masyarakatnya, maka maju masyarakatnya. Itu pesan yang Pak Supriyono sampaikan. Pak Zul sendiri dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa UNRI sudah bergerak menuju pembangunan karakter dari mulai memberikan beberapa mata kuliah pilihan. Tujuannya adalah untuk melakukan perubahan mindset. Salah satu mata kuliah kewirausahaan, tentunya ini juga menjadi sesuatu yang lain daripada universitas yang lain, dan mudah-mudahan ini mahasiswa menjadi tertarik untuk membangun karakternya menjadi wirausaha yang berkarakter baik. Pergi ke Dumai memakai helikopter, turun berhenti di bawah tangga. Seminar workshop membangun karakter, membangun negeri, cerdaskan bangsa. Saya nggak melihat slide presentation saya, apakah bisa ditampilkan? Bisa. Silakan Kak Host, slide-nya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ke agenda berikutnya, ke slide berikutnya. Ya, saya pada kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan beberapa hal terkait, karena tadi Pak Sukamto sempat menyampaikan, seperti diketahui masyarakat banyak, barangkali sudah menjadi rahasia umum bahwa CPI akan mengakhiri masa kontraknya dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2021, dan kita akan menyerah terimakan kepada Pertamina tentunya, dan insya Allah saya yakin ini juga akan membawa berkah buat Riau secara umum, dan mudah-mudahan kepada Universitas Riau juga tetap terjalin kerjasamanya, karena memang orang-orang yang berada di Chevron pun sekarang akan ikut semua ke Pertamina. Jadi ini satu kabar bagus barangkali buat masyarakat Riau, bahwa seluruh pegawai CPI, pegawai tetap CPI akan di-hire atau diterima oleh Pertamina. Nah, yang pertama saya akan bicara mengenai apa aja legacy yang sebetulnya sudah ditinggalkan oleh Chevron. Pak Kamto sudah nyinggung beberapa, saya akan menyampaikan lagi beberapa hal. Kemudian nanti juga saya coba menggali atau menyampaikan fakta-fakta di dunia yang sekarang sudah sangat berkembang dan sangat kompetitif gitu. Sehingga pentingnya kita nanti membangun karakter. Apa saja sebetulnya secara umum yang sudah ada konsep-konsep diri yang perlu kita kembangkan lebih lanjut, yang pada akhirnya juga akan menyampaikan berdasarkan dibutuhkan di dunia kerja sebenarnya. Dan nanti saya hanya menampilkan 10 gambar, tetapi yang 11 akan saya sampaikan secara lisan atau secara verbal. Dan tentunya nanti terakhir adalah cara membangun karakter unggul. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa berkenan. Silakan ke halaman berikutnya. Jadi yang pertama adalah gambar-gambar yang kami tampilkan di sini sebetulnya persis apa yang disampaikan oleh Pak Sukamto. Kalau kita lihat di pojok kiri atas, lulusan SMA Negeri 1 Pekanbaru. SMA Negeri 1 Pekanbaru didirikan pada tahun 1957, dan ini kontribusi yang sampai sekarang menjadi legacy dari Chevron atau Caltex, karena pada saat itu bernama Caltex Pacific Indonesia. Kemudian yang kedua adalah yang sangat fenomenal dan sampai sekarang masih digunakan dan sudah diserah terimakan kepada pemerintah, bahkan pemerintah pusat, yang menjaga jalan itu adalah menyelesaikan pembangunan jalan Duri Dumai pada tahun 1958. Barangkali banyak di antara kita di ruangan ini belum lahir pada tahun 1998, dan itulah jalan Duri Dumai yang dibuat dan merupakan jalan lintas pertama yang menghubungkan Padang di pantai barat Pulau Sumatera dengan Dumai di pantai timur. Kenapa kita ambil Padang? Karena memang Sumatera Barat dan Riau itu menjadi satu kesatuan. Yang ketiga yang cukup fenomenal adalah jembatan Siak 1.
Cikal bakalnya adalah jembatan ponton yang dibangun pada tahun 1959 sebelum dibangunnya jembatan Siak pada jembatan Siak 1 pada tahun 1977. Dan jembatan ini menghubungkan wilayah selatan Pekanbaru ke wilayah utara Pekanbaru. Yang keempat, sebagai salah satu fondasi atau pilar yang sampai hari ini Chevron tetap mendukung adalah mendirikan PCR atau PCR pada tahun 2001. Inilah dari statistik yang kami dapatkan sampai dengan tahun 2019, 100% lulusannya sudah diserap oleh lapangan pekerjaan, artinya sudah bekerja baik itu di Riau sendiri maupun juga di luar Provinsi Riau. Barangkali dengan adanya pandemi terjadi beberapa perubahan, dalam arti mungkin ada beberapa yang juga tidak mau bekerja. Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa terjadi evolusi yang luar biasa sebetulnya dari perubahan CSR, dari yang dulu filantropi, yaitu membangun infrastruktur, menuju kemitraan yang strategis dan memberikan dampak. Saya ingin ngambil garis sebelum tahun 2000 bahwa infrastruktur itu menjadi fokus utama, sumbangan, donasi, dan sebagainya. Tapi di 2000 sampai 2014 terjadi perubahan dan kita melihat lebih pada kebutuhan masyarakat. Salah satu program bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas masyarakat Riau, tentunya khususnya dari sisi sebagian masyarakat kecil, yaitu dari mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa terus kita kembangkan. Dan 2014-2018 program itu juga berubah, berevolusi lagi menjadi program flagship atau portfolio investasi sosial yang diintegrasikan ke dalam seluruh area operasi. Jadi kita mencoba mendekatkan diri ke masyarakat yang lebih dekat kepada daerah-daerah operasi kita yang ada di seluruh Provinsi Riau ini. Dan tahun 2019 tentunya juga ada perubahan-perubahan mendasar, karena tahun 2019 ditetapkan operator baru blok Rokan adalah Pertamina, maka kita akan lebih kepada melihat program-program yang mendukung bagaimana Chevron tetap bisa dikenang oleh masyarakat Riau. Kemudian kita juga ingin memberikan penguatan program perlindungan lingkungan, karena memang lingkungan yang kita akan tinggalkan itu harus betul-betul terjaga dan baik dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia. Dan terakhir adalah kapasitas ekonomi mikro dan sumber daya manusia lokal Riau. Silakan ke next berikutnya. Ini adalah bagian dari presentasi saya yang saya sampaikan tadi, bahwa dunia makin kompetitif, wajah dunia telah berubah, dan ada evolusi industri 4.0, bahkan saya dengar sudah masuk kepada 5.0. Pandemi COVID-19 semakin mengakselerasi perkembangan digitalisasi yang mengubah cara orang bekerja, cara orang berinteraksi, cara orang belanja, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa lihat bagaimana bisnis online sangat berkembang, banyak sekali. Saya pikir di Pekanbaru ini juga sudah luar biasa berkembang pesatnya. Bagaimana bisnis rumahan sekarang juga menjadi sangat berkembang, dan itu sangat baik untuk persaingan yang akan semakin kompetitif seiring dengan tumbuhnya jumlah penduduk dunia. Kalau boleh kita lihat statistik sampai dengan tahun 2020, pertambahan penduduk dunia itu terjadi penurunan, memang sedikit, 1,2 sampai 1,05%. Dan pertumbuhan penduduk Indonesia itu rata-rata dalam 6 tahun terakhir itu 3 sampai 4% per tahun. Dan jangan lupa bahwa Indonesia juga akan punya bonus demografi di tahun 2024, dan ini merupakan bonus demografi yang tidak dimiliki oleh setiap negara. Bayangkan dengan perkembangan penduduk Indonesia seperti itu, di mana usia produktif itu akan sangat banyak sekali, dan adik-adik mahasiswa tentunya harus siap-siap untuk bersaing
dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah sangat terbuka, era digitalisasi terbuka, kemudian yang kedua adalah transportasi juga semakin mudah, infrastruktur semakin baik sehingga masyarakat pergerakan masyarakat itu akan menjadi lebih mudah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pertambahan lulusan perguruan tinggi itu juga semakin besar. Dari statistik yang saya baca di Departemen Pendidikan, barangkali Ibu Alfi atau Prof. Zulkarnain dan staf pengajar di UNRI akan lebih tahu, ada 1,3 juta per tahun lulusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik dari pendidikan vokasi maupun sampai dengan S1. Bayangkan 1,3 juta per tahun. Kalau kita lihat data statistik lagi, berapa sebetulnya lapangan pekerjaan yang terbuka untuk para mahasiswa yang baru lulus. Dan jangan lupa bahwa jumlah mahasiswa yang ada saat ini itu berjumlah 8,2 juta orang. Dan itu akan lulus setiap tahun 1,3 juta. Jadi Prof. Zulkarnain tadi menyampaikan bahwa UNRI juga berevolusi. UNRI ingin mengembangkan mahasiswanya menjadi mahasiswa yang berkarakter, punya jiwa wirausaha, dan itu sangat baik sekali. Dunia usaha juga saya yakin akan mendukung usaha UNRI untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya, khususnya untuk dalam bidang kewirausahaan. Yang ketiga adalah bahwa ada disrupsi digital. Tadi Pak Supriyono menyampaikan juga bahwa tuntutan perkembangan teknologi itu juga luar biasa. Saya barangkali termasuk orang yang ketinggalan zaman. Kalau di rumah itu saya paling terbelakang lah kalau soal teknologi. Bagaimana teknologi handphone itu bisa melakukan banyak hal. Saya kadang-kadang suka diketawain sama anak saya sendiri. Ini Pak, ini kan bisa begini, ini kan bisa begitu dan sebagainya. Tapi luar biasa gitu loh. Kita bisa mendengar musik tanpa menyentuh alat musiknya misalnya, semua sudah otomatis. Artificial intelligence sudah berkembang sangat pesat. Ini yang kita harus antisipasi, dan itu kasat mata yang harus kita lihat gitu loh. Yang keempat adalah industrialisasi, di mana kondisi ekonomi dunia juga berkontraksi. Saat ini barangkali kita bisa lihat sendiri dengan adanya COVID-19, dunia industrialisasi atau kondisi ekonomi sedikit stagnan, tetapi kita harus bersiap-siap bahwa setahun lagi ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia juga akan bergerak untuk bisa berakselerasi dan meningkatkan manfaatnya buat kita semua. Dan yang terakhir, sumber daya alam juga yang semakin terbatas. Sulitnya kita mengeksploitasi sumber daya alam karena banyaknya tantangan dan tuntutan, baik dari sisi regulasi maupun juga masyarakat sekitar. Kita sendiri punya beberapa kendala itu. Kalau saya boleh merefer kepada perusahaan di tempat di mana saya bekerja, kita banyak sekali menghadapi hal-hal yang sifatnya bukan tuntutan, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat yang perlu penjelasan, sehingga pada akhirnya masyarakat juga mengerti bahwa ini loh posisinya, ini loh yang seharusnya dan sebagainya gitu loh. Nah, dari semua itu saya ingin mengatakan bahwa yang saat ini tuh yang dipentingkan tuh tidak hanya kemampuan teknis. Jadi kalau yang atas itu tadi semua kasat mata, dan kita sebagai, atau Anda semua sebagai mahasiswa, saya sebagai manusia seutuhnya tidak boleh mengandalkan kemampuan teknis dalam bekerja, tetapi ada karakter dan nilai-nilai yang diyakini oleh dunia, yang diyakini oleh masyarakat, dan harus kita yakini untuk bisa mendukung karir kita, baik sebagai pengusaha atau wirausaha, maupun kita sebagai individu pekerja yang bekerja, baik itu sebagai aparatur sipil negara, baik itu sebagai masyarakat korporat atau korporasi di dunia usaha, dan seterusnya. Maka dari itu, karakter dan nilai-nilai yang melekat pada pribadi inilah yang akan bawa kesuksesan di masa depan. Tadi kita sudah lihat bahwa persaingannya luar biasa dengan angka-angka yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan masa depan yang lebih menantang, maka kita perlu menyiapkan diri untuk bisa menjadi generasi yang handal, untuk menjadi individu yang handal, yang dibekali kebiasaan-kebiasaan positif.
termasuk dalam menyiapkan generasi memasuki dunia kerja maupun juga dunia usaha. Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter positif. Ini yang ingin coba saya share atau saya bagikan pada pagi hari ini. Kalau kita ke slide berikutnya, itu ya, bagaimana kita pentingnya membangun karakter. Ada pertanyaan sebetulnya untuk kita semua dan untuk saya juga, apa sih sebetulnya yang membuat orang-orang ingin mengikuti seorang pemimpin? Saya akan bagi karakter pemimpin dulu. Pemimpin itu kan sebetulnya diri kita pribadi. Paling tidak kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Mengarahkan kita mau kemana. Menjadi pemimpin di rumah tangga kita. Menjadi pemimpin di lingkungan kita, dan seterusnya. Gitu. Pertanyaannya berikut adalah, mengapa seseorang enggak pemimpin yang satu, sementara dengan senang hati. Halo, masih kedengaran ya? Saya ada interruption sedikit soal internetnya. Sementara dengan senang hati kita itu mengikuti atau melakukan apa saja untuk menyenangkan pemimpin yang lain. Jadi dua pertanyaan itu tentu akan menggelitik kita semua. Pertanyaan berikutnya, apa para ahli teori kepemimpinan, kita banyak baca buku kepemimpinan. Ahli teorinya banyak, teori kepemimpinan dengan para pemimpin yang benar-benar sukses dan dengan efektif memimpin di dunia nyata. Jawabannya adalah ada di dalam kualitas karakter individu yang bersangkutan. Jadi orang harus punya karakter, tetapi tidak hanya punya karakter, tetapi harus punya karakter yang berkualitas. Bagaimana membangun itu? Mungkin nanti bisa kita lihat beberapa hal atau beberapa contoh berikut. Karena karakter merupakan ciri khas dari individu orang dan punya kekhasan sendiri. Nggak bisa karakter saya sama dengan karakter Prof. Zulkarnain atau Ibu Alfi atau Pak Sukamto atau Pak Supriyono. Tapi saya punya karakter sendiri dan punya nilai-nilai yang saya anut, yang saya percayai bahwa ini bisa membuat saya lebih baik. Setiap orang memiliki identitas untuk masing-masing, baik itu yang menyangkut ciri kepribadian atau personality traits, atau nilai-nilai yang diyakini, yang saya sebutkan tadi, personal values, juga sikap dan perilaku atau attitude of behavior, maupun hal-hal yang menyangkut konsep diri. Nah, sebelum ke konsep diri, saya ingin sampaikan, setiap individu punya karakter yang unik. Setiap individu punya karakter yang khas, yang tentunya nanti mungkin Pak Dr. Agung bisa membahas lebih lanjut, apakah itu bisa dibentuk, apakah itu bisa bawaan lahir. Kalau orang-orang sekarang bilang dari orok juga dia udah kayak begitu ya, begitulah dia katanya gitu ya. Nah, ini saya udah mengambil waktu 20 menit ini sebenarnya. Mohon izin Bu Alfi, saya minta waktu lagi. Saya ingin membahas satu hal yang terkait dengan konsep diri. Itu loh, konsep diri merupakan sebuah konsep bagaimana kita sebagai individu mempersepsikan perilaku, terus kemampuan kita maupun karakteristik diri kita sendiri. Jadi intinya self concept adalah gambaran siapakah kita berdasarkan penglihatan kita sendiri. Jadi kita melihat diri kita, siapa sih kita gitu. Contohnya misalnya gini, saya adalah teman yang baik, berarti kita punya pandangan self concept kita bahwa diri kita adalah teman yang baik. Bagaimana menurut orang lain? Belum tentu. Maka dari itu dulu yang harus kita lihat. Maka komponen dari self concept itu adalah pertama self esteem. Self esteem adalah seberapa besar seseorang menghargai diri sendiri. Terdapat beberapa faktor tentunya yang mempengaruhi self esteem, diantaranya bagaimana kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu yang saya bilang tadi,
kita mengatakan diri kita baik, kita bandingkan dengan orang lain apakah itu sudah lebih baik atau belum baik, dan bagaimana orang lain merespon sikap kita. Ketika orang merespon positif terhadap sikap kita, maka kita akan lebih mudah mengatakan bahwa oh, kita memiliki self esteem yang positif sebenarnya, karena positif respon yang kita terima dari orang berikut. Itulah kira-kira contoh simpelnya, ya. Kemudian yang kedua adalah self efficacy, kepercayaan atau kepercayaan diri individu terhadap kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Harus punya kepercayaan diri tentunya, itu bahwa kita bisa. Terus kemudian yang ketiga adalah self monitoring, kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengatur diri, mengubah tingkah lakunya sesuai dengan tentunya dan sesuai petunjuk yang ia dapatkan dalam situasi sosial tertentu. Karena situasi sosial, situasi lingkungan itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri, self monitoring dan sebagainya, sehingga apakah ia bisa dipandang positif oleh orang lain di sekitarnya atau tidak. Yang terakhir itu adalah organizational identification. Saya menyebutnya mungkin bahasanya terlalu ya, organizational identification itu bahasa simpel sebetulnya adalah gini, keterkaitan emosional individu. Jadi keterkaitan emosional individu terhadap kelompok atau organisasi tertentu, sehingga kita secara individu bisa mengidentikan diri kita dengan kelompok tersebut. Jadi kalau dibilang orang berkembang, orang menjadi baik itu tergantung lingkungannya. Ya itulah organizational identification. Jadi di mana kita berada, ya itulah bentukan yang akan terjadi kepada diri kita, gitu. Maka dari itu ciri-ciri kepribadian atau nilai yang diyakini atau sikap perilaku, konsep diri seseorang tentu akan mempengaruhi perwujudan sisi yang sebelah kanan, itu self expression. Jadi ekspresi terhadap situasi tersebut. Bagaimana kita menjadi punya kemampuan belajar atau beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap dan sebagainya. Bagaimana emosi kita terbentuk, bagaimana emosi kita itu terbentuk dan disampaikan kepada masyarakat atau kepada lawan bicara kita. Tentunya juga karena kita beraktivitas, melakukan aktivitas, dan bagaimana kepuasan kerja maupun arti dari sebuah kesuksesan. Jadi kita bisa mendefinisikan kesuksesan buat kita itu apa gitu dari situ. Nah, kalau semua perusahaan, ya, jadi ini ada referensi, ini sumbernya dari Kreitner dan Kinnicky, Organizational Behavior tahun 2010 halaman 125, mungkin nanti bisa dilihat, terlalu teori ini, tapi kesimpulannya adalah bahwa ciri kepribadian atau nilai yang diyakini maupun konsep dari seseorang akan mempengaruhi perwujudan sisi dari sebelah kanan gambar, ya. Dan apabila sebuah organisasi atau perusahaan diisi oleh individu-individu yang memiliki kepribadian atau sikap dari konsep diri yang kuat dan baik, maka hal itu akan menunjang terciptanya suatu organisasi atau suatu lingkungan yang punya karakter kuat atau berkarakter kuat yang pada akhirnya dapat menunjang pencapaian kinerja tinggi. Artinya prestasi kerja dari individu maupun dari suatu kelompok itu akan menjadi lebih baik. Nah, pada slide berikutnya ini agak panjang, saya ingin nanti mungkin secara singkat saja saya ingin sampaikan beberapa karakter unggul yang bisa dibentuk dan dikuatkan oleh diri kita sendiri dan lingkungan. Saya ingin menyampaikan pengantar begini. Karakter lebih dari sekedar ucapan. Jadi siapapun bisa mengatakan saya berintegritas, saya orang baik. Tapi yang akan menunjukkan karakternya, itu karakter sebetulnya. Nah, bakat adalah karunia, karakter adalah pilihan. Ada banyak yang kita tidak bisa kendalikan dalam hidup ini. Kita tidak dapat memilih, baik itu memilih orang tua kita, tempat dan lingkungan di mana kita dilahirkan, tidak bisa memilih bakat atau IQ kita, namun kita dapat memilih karakter kita. Kita harus membangun karakter setiap kali kita membuat berbagai pilihan. Menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita, situasi sulit, membelokkan kebenaran dan mendukungnya, mengambil jalan pintas atau sebagainya. Dan karakter itu menghasilkan hubungan yang bertahan lama. Kepemimpinan sejati selalu melibatkan orang lain. Seperti disebutkan dalam peribahasa kepemimpinan, jika Anda seorang pemimpin tetapi tidak ada yang mengikuti, Anda sebenarnya sedang berjalan-jalan.
pengikut tidak mempercayai pemimpin yang mereka tahu karakternya tidak bisa dipercaya. Dan mereka akan meninggalkan pemimpin itu. Seorang pemimpin tidak dapat melampaui keterbatasan karakternya. Pernahkah kita menyaksikan orang yang sangat berbakat tiba-tiba jatuh, udah sukses tertentu atau jatuh? Nah, baik, salah satu karakter yang menurut saya atau menurut kita semua barangkali ini sebenarnya saya membaca satu buku John C. Maxwell dalam bukunya yang berjudul 21 Ciri Pokok Seorang Pemimpin. Tapi ini merupakan bagian dari bagaimana menjadi apa saja karakter-karakter unggul sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pojok kiri, jujur dan fair play. Ini karena PDF sebetulnya kalau PowerPoint ini satu-satu munculnya, tapi nggak apa-apa, kita akan lihat satu-satu. Jujur dan fair play, jadi seorang yang profesional, yang jujur, itu akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari rekan maupun atasannya jelas. Mungkin ini tidak perlu saya gambarkan lebih banyak lagi. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan apa yang kita lakukan, dan kita harus mencoba melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan seorang profesional yang mempunyai karakter jujur dan fair play ini tidak akan menyalahkan atau melimpahkan tanggung jawab ke orang lain. Jadi fair play juga bisa berwujud tidak mencurangi atau menjelekkan atau menjatuhkan rekan kerja atau rekan-rekan di lingkungan kita sendiri. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah ini menurut saya adalah disiplin. Kita harus disiplin, harus bisa mengatur waktu, tugas, prioritas, target, deadline, dan sebagainya. Nah, bentuk perilaku yang bisa direpresentasikan dari karakter ini adalah, contohnya aja lah, mahasiswa datang tepat waktu pada saat kuliah. Itu aja dulu kalau untuk mahasiswa. Kalau untuk yang sudah bekerja sebagai profesional, datang dan pulang kerja tepat waktu. Bisa menyelesaikan target, dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Gitu. Tidak terus kerja sampai malam dan seterusnya. Gitu. Nah, disiplin pribadi menjadi sangat penting karena orang yang pertama, seperti saya sampaikan tadi ya, orang pertama yang akan kita pimpin atau Anda pimpin adalah diri kita sendiri. Jadi kemenangan yang pertama dan yang terbaik adalah bagaimana menaklukkan diri kita sendiri untuk bisa kita disiplin. Terus yang ketiga adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab, kita tidak dapat memimpin suatu organisasi, suatu tim jika tidak mau membawa bolanya. Jadi kita harus proaktif untuk mengambil bola itu tersebut. Jadi kesusahan besar menurut Anda untuk memikul tanggung jawab. Ketika dianalis gitu misalnya, akhirnya ditemukan bahwa suatu kualitas yang dimiliki oleh semua orang sukses itu adalah kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Jadi kalau kita tidak mau terbebani oleh tanggung jawab, ya siap-siap Anda untuk tidak maju gitu ya, kira-kira begitu. Banyak contohnya lah. Dr. Gamal menjadi salah satu contoh yang kita lihat sudah mendunia lah. Bagaimana beliau mengambil tanggung jawab untuk membantu masyarakat untuk menjadi sehat dengan caranya yang sangat fenomenal misalnya. Kemudian kita juga harus jadi problem solver. Yang berikutnya ke bawah adalah pemecah masalah. Jadi tidak menjadikan masalah sebagai penghalang, selalu pantang menyerah untuk mencari penyelesaiannya, untuk mencapai atau mendukung pencapaian target yang kita set sendiri untuk diri kita kalau kita menjadi wirausaha atau kalau kita bekerja pada suatu perusahaan tertentu atau pada institusi tertentu, dan memecahkan masalah. Jadi jangan biarkan persoalan itu jangan biarkan berbagai masalah kita menjadi masalah. Itu bahasanya gimana tuh kira-kira tuh. Jadi kita harus menyelesaikan masalah itu, jangan masalah itu jadi masalah buat kita gitu, kira-kira itu. Jadi selesaikanlah masalahnya, karena pemimpin yang cerdas hanya akan mempercayai sebagian kecil dari apa yang mereka dengar sebenarnya. Jadi selalu mencari tahu bagaimana kebenaran itu untuk bisa mencari dan mempercayai bagaimana sebetulnya yang bisa dipercaya dan benar, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang berikutnya adalah team player. Ini jelas team player adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan kita, juga dengan rekan bisnis kalau kita menjadi pengusaha, karena kesuksesan suatu organisasi, suatu institusi atau suatu individu sangat tergantung pada
kekompakan kita dan kesamaan visi dan misi dari suatu organisasi tersebut. Kuncinya adalah komunikasi. Tanpa jangan sampai kita jalan sendiri, kita maunya sendiri. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika berkomunikasi, jangan membuat yang rumit menjadi simple, jangan membuat yang rumit menjadi lebih rumit, tapi buatlah yang rumit itu menjadi lebih simple. Jadi kita harus berkomunikasi. Kalau kita akur, kita damai, tentu itu akan menjadi sukses untuk tujuan suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah yang di bawah paling bawah pojokan itu adalah proaktif. Jadi kita harus berani mengambil inisiatif, peran dan tanggung jawab demi kemajuan perusahaan, termasuk dalam menyampaikan ide-ide dan usulan, solusi atau apapun jalan keluar yang kita lihat bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Simpelnya kalau buat teman-teman mahasiswa atau buat kita semua adalah ketika kita berada di satu meeting, kita ya harus speak up gitu ya, harus bicara dan menyampaikan apa sebetulnya solusi yang bisa kita sampaikan, apa itu pendapat kita atau ide kita gitu. Harus punya inisiatif. Jadi kita tidak akan bergerak tanpa inisiatif, tanpa kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Dan kita harus pantang menyerah untuk mengeluarkan inisiatif, walaupun kita pernah mengalami kegagalan dari inisiatif yang kita pernah sampaikan. Kadang-kadang kalau lagi di meeting kita ngomong, percuma lah ngomong, nggak didengar juga sama Bu Alfi, nggak usah kita ngomong lah. Itu nggak boleh. Jadi kita harus terus pantang menyerah untuk itu. Yang selanjutnya yang hijau muda itu adalah strategis, jadi memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan hal-hal yang memberikan nilai dan manfaat optimal dari perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Saya ingin menyampaikan nilai-nilai dari Chevron. Jadi saya ingin memberikan contoh di Chevron, nilai-nilai yang terkandung dalam Chevron Way. Kita punya namanya Chevron Way, itu adalah seperti yang saya sampaikan atau saya ditampilkan di layar ini, bahwa ada integrity and trust, integritas dan kepercayaan, itu menjadi salah satu karakter yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua ada protect, melindungi manusia dan lingkungan. Yang ketiga adalah mempunyai kinerja yang pojok kanan atas adalah yang selanjutnya adalah kemitraan. Hari ini kita dengan P2K2 juga melakukan kemitraan untuk membangun masyarakat tentunya. Dan yang terakhir adalah keragaman dan inklusi, jadi diversity and inclusive. Jadi kita belajar dari dan menghormati budaya tempat kita beroperasi, menghargai orang, menghargai lingkungan kerja inklusif, menghargai keunikan dan keragaman bakat, pengalaman dan individu. Nah itu yang menjadi karakter kuat. Nah ini barangkali ini menjadi membangun karakter unggul, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Bagaimana kita membangun itu ya? Pertama adalah ikutlah kegiatan organisasi kemahasiswaan, membangun jaringan dengan industri para profesional dari organisasi profesional, mencoba peluang dalam berbagai kompetisi kemahasiswaan, forum teknis, program magang dan lain-lain. Dan yang terakhir secara proaktif terlibat di dalam organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, tujuan kita. Terima kasih Bu Alfi, silakan saya kembalikan ke Bu Alfi. Terima kasih Pak Hasim, luar biasa sebenarnya dengan 7 slide itu banyak sekali itu yang sebenarnya bisa kita dapat. Karena keterbatasan waktu, Pak Hasim kami mohon maaf juga. Peserta di ruang ini, yang pertama, ya silakan, yang di sisi kanan saya. Pak Hasim, ini ada satu pertanyaan dari peserta dan satu lagi nanti bisa itu maka saya bacakan. Tolong sebutkan namanya dengan dari mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudy Ahmad, berasal dari Fakultas Fisip. Saya angkatan 2018 di ilmu perintahan. Jadi yang ingin Bu ditanyakan Pak, yaitu tadi Bapak menjelaskan tentang ada beberapa karakter unggul yang dimana itu sangat mempengaruhi karir kita ke depannya. Nah, dari karakter itu, pertanyaan dulu itu yaitu, apakah ketika seseorang
memiliki karakter-karakter yang sudah dipenuhinya dari yang sudah bawakan tadi, tetapi dia termasuk ke dalam organisasi yang dimana itu bisa jadi ancaman atau mungkin lebih bisa meminimalisir bahwa sifat-sifatnya itu bisa menurunkan dari organisasi yang mempengaruhi kejiwaan dari seseorang itu untuk menghilang salah satunya sifat yang mempengaruhi karirnya tadi. Jadi saya ulangi lagi, pertanyaannya yaitu adalah apakah seseorang yang sudah memiliki sifat-sifat atau karakter yang tadi sudah Bapak sebut itu, tetapi jika masuk ke satu organisasi itu malah bisa mempengaruhi sifatnya yang menurun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, masih mungkin saya akan langsung sampaikan dua pertanyaan, termasuk satu yang dari chatroom. Tadi dari para menteri itu menanyakan tentang pertama, apakah karakter unggul yang sudah kita miliki ketika kita berada dalam satu organisasi atau masuk dalam organisasi, justru di situ terjadi degradasi terhadap karakter kita. Bagaimana kita bersikap ketika berada pada organisasi yang tidak memfasilitasi penguatan karakter unggul kita. Itu yang pertama. Kemudian dari chatroom juga langsung saya bacakan aja satu pertanyaan supaya lebih efektif. Yang lainnya mungkin akan kita teruskan kepada Pak Hasim supaya nanti bisa dijawab juga secara di dalam chatnya. Dari Abdul Rahman, mahasiswa Unri. Ini dari pertanyaan ini adalah ketika perkembangan teknologi lebih banyak mendominasi interaksi dari generasi muda, terutama dalam posisi dunia maya yang sangat mempengaruhi, apakah kejadian teknologi itu akan menjadi suatu hal yang dominan dan bagaimana karakter yang menjadi titik utama kita masih bisa menjadi sesuatu yang unggul dalam interaksi kehidupan kita yang berbasis kepada teknologi. Mungkin dua pertanyaan itu mewakili pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa kita. Dipersilakan kepada Pak Hasim untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih. Baik, suara saya terdengar baik ya, Bu Alfi. Saya matikan video saya nih, karena saya takut bandwidth-nya turun. Jadi kalau tidak saya salah dengar, pertanyaan pertama dari Mas Budi adalah sifat-sifat karakter yang ada yang baik tadi sudah dimiliki, tetapi masuk dalam suatu organisasi atau lingkungan yang malah bisa mempengaruhi karakternya itu berubah karena lingkungannya tidak baik, gitu ya, kira-kira gitu. Dan pertanyaan kedua, teknologi berkembang banyak sekali dan mendominasi saat ini, apakah karakter-karakter unggul yang sudah ada itu bisa terus atau bisa bertahan atau bisa mendukung manusia atau individu menjadi lebih baik? Mungkin itu kali ya pertanyaan, kalau boleh saya simpulkan Ibu Alfi ya, karena tadi ada samar-samar saya dengar, biar saya menjawabnya juga enak. Oke, yang pertama saya terus terang ingin menyampaikan ketika kita punya nilai-nilai atau values yang kita yakini itu benar, dan kebenaran itu kan tidak boleh menurut kita atau menurut suatu tempat di mana kita berada, tapi kebenaran itu adalah kebenaran yang hakiki dalam arti kebenaran yang secara umum memang dikatakan benar. Katakanlah ketika kita masuk ke sarang penyamun, kita orang baik, maka kebenaran itu memang terus terang bisa saja luntur gitu. Tapi naluri manusia ketika kita masuk ke satu tempat yang tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, saya selalu mengatakan nilai-nilai karena karakter itu erat sekali kaitannya dengan nilai-nilai yang kita anut sebenarnya. Kalau di dalam Islam tentu nilai-nilai yang kita anut, kita harus bercerminkan kepada dua. Pertama adalah Al-Quran dan hadis dengan jabaran segala jabarannya, dan itu menjadi pegangan kita gitu. Menjadi pegangan kita untuk kita bisa menjadi lebih baik. Maka ketika kita menghadapi satu kondisi di mana sifat karakter kita yang sudah terbangun dengan baik di lingkungan kita yang baik dan masuk ke satu organisasi atau lingkungan yang tidak menjadi baik, secara naluri manusia itu akan melakukan survival atau escape exit strategi. Apakah dia akan bertahan di situ untuk terus mempertahankan idealisme dan nilai-nilai yang dianut, atau dia akan keluar dari tempat tersebut dan mencari tempat yang lebih cocok dengan nilai-nilai yang dianut menurut
kebenaran secara umum, bukan menurut dirinya sendiri. Itu garis bawahi tolong Mas Budi, bahwa kebenaran itu tidak boleh atas dasar kebenaran diri kita sendiri, tapi kebenaran itu harus berdasarkan nilai-nilai yang dianut secara umum, yang direfleksikan atau merefer kepada sesuatu yang kita percayai. Kalau saya dalam Islam, tentu saya akan pegang Al-Quran dan hadis. Juga tentunya kalau kita sebagai pegawai, aturan-aturan atau peraturan-peraturan perusahaan ataupun peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat memang untuk menjadi lebih baik. Karena tidak ada satupun peraturan pemerintah atau peraturan perusahaan itu yang tidak baik. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, banyaknya teknologi atau dominasi teknologi, apakah karakter yang unggul tadi itu masih bisa bertahan? Jawabannya masih. Karena the way how you are working, the way how you interaction with people, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana cara kita bekerja, itulah menunjukkan karakter kita sebetulnya. Maka walaupun di dunia maya, walaupun tidak terlihat secara fisik, itu tetap karakter unggul akan tetap bisa unggul. Saya kasih contoh, zaman daring begini, pasti dosen itu pada meradang nih, atau guru-guru. Ini anak gue pada nyontek apa enggak nih kalau ujian? Itulah karakter sebetulnya sedang dibangun. Kita itu sedang diuji karakter kita, nilai-nilai kita. Kita sebagai individu orang tua yang memberitahu kepada anak-anak kita, jangan kamu nyontek, jangan kamu ini, jangan kamu itu dan sebagainya. Karena kalau daring itu bisa aja kan. Makanya di sekolah anak saya itu saking gurunya itu ingin supaya compliance gitu, comply. Itu satu minta kamera mengarah kepada dia, terus yang satu dia mengerjakan di laptop atau di satunya lagi gitu. Tapi kan tidak semua punya teknologi dan punya kemampuan itu. Maka dari itu kalau saya boleh jawab dari pertanyaan kedua tadi, saya meyakini kalau kita punya karakter unggul, apapun juga akan bisa kita kerjakan, apapun juga akan kita bisa selesaikan. Karena karakter unggul lah yang sebetulnya yang bisa menyelamatkan kita. Tentu dengan nilai-nilai yang kita anut tadi itu gitu. Yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan bukan akan dibalas pada hari ini, tapi akan berbalas di kemudian hari. Maka kemurahan hati kepada orang, kebaikan kita kepada orang itu harus tetap kita jaga, dan kejujuran kita terhadap diri kita juga kita jaga. Jadi kalau Anda nyontek itu sebetulnya Anda curang kepada diri Anda gitu, bukan kepada teman-teman maupun kepada dosen atau kepada apapun juga. Saya sudah lihat beberapa pengalaman hidup saya pribadi, dari mulai saya mengamati teman-teman SMP, teman-teman SMA, kemudian teman-teman di kuliah juga saya amati, manakala dia melakukan kecurangan dan sebagainya, terlihat bahwa di kemudian hari kehidupannya juga tidak lebih baik daripada orang-orang yang lebih baik yang kita tahu gitu. Ini pendapat saya berdasarkan pengamatan dari teman-teman yang saya lihat gitu. Jadi yakinlah bahwa karakter unggul di zaman apapun tidak akan lengkang, artinya tidak akan mati, karena itu nilai-nilai dalam diri kita. Paling tidak kita ingat Tuhan dulu lah, kalau untuk menjadi baik. Itu Bu Alfi. Baik, terima kasih Pak Asif. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaan dari kita untuk beliau. Tapi keterbatasan waktu membuat kita mungkin nanti memberikan pada pertanyaan-pertanyaan secara dari ya, kita akan sampaikan juga. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asif Darius sebagai Vice President Koordinatornya Sentral Pasifik Indonesia, bangun karaktermu melalui sukses dan kembali. Mohon izin Bu Alfi. Ya Pak. Menyampaikan satu kata terakhir. Terima kasih kepada Bu Alfi dan semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi kurang berkenan atau memakan waktu agak panjang. Saya ingin menyampaikan satu pantun, mudah-mudahan berkenan. Sungguhlah elok si sungai Rokan duduk di tepi memegang cawan, ilmu dengan pengalaman yang sudah diberikan pada hari ini dan nanti akan datang. Salah dan silap saya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Alfi, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Asif atas waktunya yang luar biasa juga. Baik para peserta semua, apa yang disampaikan Pak Asif tadi menjadi bekal yang luar biasa untuk membangun
karakter kita, bagaimana kita mengubah mindset kita bahwa mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang unggul itu harus memiliki ciri-ciritas yang memiliki nilai-nilai yang merupakan identitas kita, terutama pada acuan kebenaran secara umum. Nah, karakter yang kita miliki juga harus berorientasi kepada quality. Jadi dari sekarang bangunlah self-concept kita, dicari kebenaran itu dan jalur karir yang akan kita jadikan rencana masa depan kita harus kita bangun dengan karakter unggul yang berkualitas. Masih rasa terima kasih juga kami sampaikan dari seluruh penyelenggara termasuk semua peserta di sini yang sebenarnya masih semangat ingin berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan pasti bisa dijawab oleh Pak Hasim dengan pengalaman-pengalaman yang terbukti dengan karakter itu bisa sukses di karir. Doakan kami semua yang ada di sini juga bisa sama seperti Pak Hasim. Demikian saja, baik untuk kita semua, kita beri yang luar biasa kepada Pak Hasim. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hashim Nur yang telah mengisi materi kami. Mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan dan pesan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi peserta acara. Terima kasih Bapak Hashim Nur. Syukur disampaikan kepada Tuhan telah memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan, di mana sekarang sudah lebih dari 100 juta orang terinfeksi COVID dan jutaan orang sudah meninggal dunia.